Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd, hadratal afadil yang kami hormati, segenap pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, para dosen dan pembimbing, para pamong, rekan-rekan panitia dan khususnya Kak Hengki sebagai moderator kita, barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita pada pagi ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rekan-rekan semuanya yang disayang Allah, ujian kehidupan ini adalah sebuah keniscayaan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirangkum dalam rangkaian ayat ke-155 sampai 157 dari surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua, wala nabluwannakum, demi pasti kami akan menimpakan bala cobaan kepada kalian, bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf dari rasa takut, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal dan berkurangnya harta, wal anfus dan perginya orang-orang tercinta, was thamarat dan berkurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila mereka ditimpa satu musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami pasti akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, demikian itulah mereka yang mendapatkan jaminan kebaikan dan kasih sayang dari Allah, dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mari kita seksamai ayat ini dari awalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, huruf lam yang diikuti wazan la yaf'alanna menurut para ahli bahasa adalah huruf wawu yang bersifat qasam atau sumpah, berfungsi sebagai penguat yang sangat kokoh dengan sumpah. Wawu ini bukan wawu nida, bukan wawu panggilan, bukan wawu ataf, bukan wawu penyambung, tetapi wawu sumpah. Walana ba'luwannakum, demi pasti. Ya, kalau Allah bersumpah berbeda dengan makhluk. Kalau kita bersumpah wajib dengan menyertakan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, walladhi nafsi biyadih, gitu ya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kita kalau bersumpah itu pakai asma Allah, tidak boleh bersumpah dengan yang lain. Kalau Allah bersumpah dengan siapa saja, dengan apa saja. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, wal laili, ya, wal fajri, gitu ya, wal ardi, was sama, itu Allah bersumpah, maka Allah menggunakan makhluknya. Tapi kalau makhluk bersumpah, dia harus mempergunakan Allah atau asmanya. Jadi di dalam ayat ini Allah bersumpah tapi tidak menunjuk satu perangkat sumpah, artinya sumpah mutlak. Walana beluwannakum, demi pasti kami akan menimpakan bala kepada kalian. Al-bala atau musibah, cobaan, ya, timpaan, bencana bisa terjadi karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Walana beluwannakum, pasti kami akan menimpakan bala kepada kalian. Nah, kenapa Allah menyatakan pasti akan menimpakan bala? Karena di dalam ayat yang lain, kalau itu untuk orang-orang beriman, tentu Allah menyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan, ditinggalkan, tidak diapa-apakan setelah mengucapkan kalimat aku telah beriman, amanna, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji lagi? Kata Allah, pasti tidak demikian. Setiap pengakuan, setiap ikrar, setiap ucapan akan ada ujiannya. Sehingga Allah menegakkan hujjah. Ya, di sini kalimatnya hatta ya'lamillah, sampai Allah mengetahui. Maksudnya Allah sebenarnya sudah mengetahui sejak awal, tetapi agar pengetahuan Allah itu juga diketahui oleh makhluknya, ditegakkan hujjah, dibuktikan dengan ujian tentang siapakah yang imannya benar, siapakah yang imannya dusta, siapakah yang imannya sahih, dan siapakah yang imannya hanya berpura-pura. Ini yang akan dibuktikan dengan kehadiran bala, dengan kehadiran bencana. Dalam kalimat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ar-rijalu sawa hatta taqa'al mihnah. Yang namanya orang itu kelihatan sama saja, sampai kemudian ketika dia ditimpa bencana, maka akan kelihatan mana yang merupakan permata dan mana yang batu kali biasa. Jadi ketika Allah mengatakan walana beluwannakum, demi pasti kami akan menimpakan bala kepada kalian, maknanya adalah agar Allah liyamizal habisa minat tayyib, untuk memisahkan yang baik dari yang buruk, untuk memperlihatkan mana yang permata, mana yang batu kali biasa, untuk kemudian membuktikan mana orang-orang yang beriman dan mana-mana orang yang kemudian di dalam hatinya ada penyakit. Ini adalah hikmah dari kenapa Allah memastikan akan menimpakan bala ujian kepada siapapun. Walana bu'luwannakum, pasti kami akan timpakan bala. Kami akan timpakan bencana sebagai ujian dan cobaan bagi kalian. Ini sebuah kemestian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak diuji. Semua makhluk pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tadi dikatakan hatta taqa'al mihnah, ya, semua orang itu tampak sama sampai ketika kemudian dia ditimpa bencana, ditimpa ujian, akan terlihat mana orang yang sabar, mana orang yang tidak, akan terlihat mana yang tangguh, mana yang tidak, akan terlihat mana yang bertanggung jawab, mana yang kemudian suka melarikan diri, mana yang kemudian pemberani, mana yang pengecut, mana yang teguh, ya, sabat, mana yang kemudian mudah putus asa, ya, mana yang optimis, ya, mana yang pesimis, mana yang positive thinking, mana yang negative thinking, mana yang kemudian bisa menghadapi dengan akhlak mulia, mana yang kemudian terpancing untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu terlihat dari ketika cobaan itu menimpa, ketika bala itu turun dari sisi Allah. Walana beluwannakum, kata Allah, demi pasti akan kami timpakan bala, ujian bagi kalian. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Kata syai'in menunjukkan sesuatu itu tidak banyak, sesuatu itu tidak berat, sesuatu itu tidak besar, tetapi pas sesuai proporsinya.
Apa yang difirmankan Allah? Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam akhir surah Al-Baqarah dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak pernah membebani satu jiwa melebihi kemampuannya, kecuali seluas kadar kemampuannya. Itu pasti. Jadi ujian yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba itu pasti tidak melampaui, sudah diukur oleh Allah, tidak akan melampaui batas kemampuannya. Maka kalau kita diuji, kita mampu. Karena ujian itu tidak menguji apakah kita mampu ataukah tidak, tetapi menguji apakah kita mau menghadapi dan memaknai ataukah tidak. Jadi yang diuji bukan kemampuan, tetapi kemauan untuk menghadapi dan memaknai. Itu yang diuji oleh Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi tidak banyak, seberapa tidak banyaknya, yaitu seukur kadar kemampuan seseorang. Dan Allah Maha Tahu, Al-Hasib, yang Maha menghitung dengan sangat teliti manakah yang layak diberikan ujian secara pas, tepat. Porsinya sekian untuk hamba yang ini, porsinya sekian untuk hamba yang ini. Dan siapakah yang paling berat ujiannya? Tentu yang paling dekat kedudukannya dengan Allah. Jadi bisyai'in, Nabi SAW telah ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya di antara manusia? Maka Nabi SAW menjawab, para nabi dan para rasul adalah yang paling berat ujiannya. Baru kemudian sesudah itu yang di bawah mereka tingkat keimanannya, lalu yang di bawah mereka lagi, yang di bawah mereka lagi. Jadi semakin berat ujian yang diterima seseorang, menandakan semakin kuat keimanannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah memang tidak membebani seorang hamba melainkan sebatas kemampuannya. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Karim, kita menemukan kisah-kisah yang sangat luar biasa dari para nabi dan para kekasih Allah. Ujian mereka sangat berat, ya. Kita bisa membayangkan Nabiullah Nuh alaihissalam seperti apa ujiannya, ya. Dihina oleh kaumnya, sampai 500 tahun berdakwah, tidak kenal henti, begitu tabah, ya. Diketawakan, dibikin perahu di atas gunung oleh beliau, lalu kaumnya membuang kotoran ke perahu tersebut, ya. Ketika beliau naik ke perahu, beliau harus terpisah dengan istri dan putra yang sangat disayangi. Nabiullah Nuh alaihissalam berat. Nabi Ibrahim alaihissalam lebih berat lagi. Bagaimana beliau harus, ya, menunggu sekian lama untuk mendapatkan putra. Begitu putra itu lahir, diperintahkan Allah ditinggalkan di lembah yang tidak bertanaman. Begitu kemudian ada kesempatan untuk berjumpa, anak itu sudah mulai dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelih. Begitu seterusnya, berat sekali. Nabiullah Musa alaihissalam demikian pula harus menghadapi Fir'aun dengan segala kekejamannya, ditambah dengan Bani Israel yang beliau pimpin dengan segala kerelawalannya. Nabi Isa pun demikian juga, apalagi Nabiullah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentu jauh lebih dahsyat lagi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada beliau. Ini menunjukkan kepada kita, ya, tadi yang disabdakan Rasulullah, yang paling berat ujiannya adalah yang paling dekat dengan Allah. Para nabi, para rasul mendapatkan porsi ujian yang jauh lebih berat daripada umatnya. Lalu baru orang yang di bawah mereka, orang di bawah mereka. Bisyai'in. Apa bentuknya? Yang pertama, minal khauf, berupa rasa takut, gelisah, ya, cemas, resah, ya, gundah. Ya, ini galau, ya, kalau anak muda sekarang istilahnya galau. Ya, bisyai'in minal khauf, berupa rasa takut. Ya, semua orang memiliki rasa takut, dan Allah menguji dengan rasa takut itu. Ya, kita lihat sekarang, ya, teman-teman yang bekerja, wirausaha, ya, diuji dengan rasa takut. Seperti apakah akan berakhirnya pandemi ini, kapankah akan berakhirnya sehingga bisnis mereka bisa normal lagi. Sementara mereka sangat khawatir, sekarang sudah tidak bisa misalnya menggaji karyawan dengan baik, ya. Demikian pula para pekerja takut di PHK, ya. Kemudian ya, semua orang memiliki rasa takutnya masing-masing. Teman-teman mahasiswa takut tidak lulus mata kuliah, ya, takut tidak lulus ujian, ya. Dengan berbagai macam hal. Ini kita semuanya di masa pandemi diuji dengan rasa takut oleh Allah.
Ya takut tertular, takut seperti apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Itu al-khauf, minal khauf, berupa rasa takut. Ini diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk ujiannya wal ju' dan rasa lapar. Ya, kita semua ya mungkin diuji dengan rasa lapar. Ya. Kondisi lapar itu apakah kemudian akan membuat kita berubah atau tidak ya? Kalau menurut iklan, lo rese kalau lagi lapar ya. Apakah kemudian kita berubah ketika lapar menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang mungkin kasar, temperamental, pemarah gitu ya? Karena lapar. Ya. Orang kalau lapar ya mudah untuk terpicu emosinya, marahnya dan lain sebagainya itu. Karena lapar ngerubah orang gitu. Itu baru lapar yang mungkin sifatnya sangat sementara. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang betul-betul merasakan kelaparan yang sangat sulit diatasi. Sebagian saudara kita di Afrika bahkan juga kesulitan air bersih. Sebagian saudara-saudara kita di pengungsian-pengungsian, saudara kita di Suriah, di Yaman ya, terutama di Yaman yang sering datang berita kepada kita, subhanallah ya, dalam keadaan yang sangat berat menghadapi kelaparan dan musim dingin yang sebentar lagi menjelang. Jadi minal khauf wal ju' dan juga rasa lapar itu akan diujikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal. Nah, yang berikutnya secara umum hampir semua pernah mengalami. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta. Ya, harta itu kan memang baru bermanfaat kalau berkurang, maksudnya kalau dibelanjakan ya. Tapi kadang-kadang kita merasakan ada harta berkurang. Teman-teman yang punya saham di reksadana mungkin dalam bulan-bulan ini mengalami penyusutan yang luar biasa nilai sahamnya ya. Teman-teman yang kemudian punya bisnis ya, bulan-bulan ini omsetnya turun drastis ya. Teman-teman yang bekerja di berbagai bidang ya, dari penjual gorengan sampai pemilik warung, semuanya mengalami resesi, mengalami kelesuan ekonomi yang berdampak pada sedikitnya pendapatan mereka dan sedikitnya orang yang berbelanja gitu. Ini yang kemudian dirasakan oleh semua. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Apalagi ini zamannya ya, konon kita semua sedang mantap alias makan tabungan gitu ya. Yang selama ini dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk ya, sekarang saatnya untuk dikeluarkan, dikonsumsi. Tentu jangan melupakan zakatnya. Kalau mampu bersedekah ya, ini Masya Allah, ini waktunya untuk juga berbagi kepedulian kepada yang lain ketika kemudian kita berdalam kesulitan yang dihadapi juga oleh semua orang, bukan oleh diri kita sendiri. Ya, solidaritas, ukhuwah, ya, persaudaraan di antara kita juga menjadi ujian tersendiri. Gitu. Wa naqsim minal amwal, terjadi pengurangan harta. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Sebagian ulama berpendapat maknanya adalah perginya orang-orang kekasih. Orang-orang terkasih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini waktu yang kemudian kita tidak pernah tahu, ajal begitu dekat ya. Saya punya beberapa kawan yang terjangkit virus COVID-19 ini dan kemudian dirawat, dan sebagian di antara mereka meninggal dunia ya, termasuk seorang teman yang sangat akrab yang tinggal di New York pada waktu puncak pandemi di Amerika. Pada saat itu ya, beliau juga terkena dan wafat, meninggal dunia ya. Ajal begitu dekat. Ini COVID ini wa naqsim minal amwali wal anfus ya. Jiwa dari yang terkasih, jiwa dari teman-teman terdekat ya, akrab dengan kita. Dulu ketika mendengar pertama tentang wabah, rasanya wabah itu jauh ya. Wabah itu jauh menyerang orang-orang yang tidak kita kenal, yang meninggal juga tidak kita kenal. Tapi sekarang bahkan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang akrab dengan kita, ternyata juga terdampak, ternyata juga terkena. Dan ini kemudian menjadi renungan tersendiri bagi kita juga untuk dzikrul maut ya. Kepada teman-teman, bukan cuma menjaga diri kita sendiri, tapi mari jaga orang-orang tercinta di sekitar kita ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, kalau profesional tetap kemudian juga menjaga jarak, tetap rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Ikhtiar itu bagian dari cara kita untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Sebagian ulama memaknai berkurangnya buah-buahan itu berarti ada ketidakcocokan antara apa yang kita tanam dengan yang kita harapkan untuk dituai ya, dengan kenyataannya ya. Nanam 1 hektar harusnya mendapatkan hasil 7 ton. Tetapi kemudian ternyata wathamarat, ya Allah menguji dengan terjadi hama atau lain hal sehingga kemudian panennya cuma 1,5 sampai 2 ton misalnya begitu. Ini bisa sangat mungkin terjadi. Juga di dalam mungkin orang yang berinvestasi, mungkin orang yang mengharapkan satu hasil dari upaya-upaya tertentu lalu tidak sesuai dengan perhitungan-perhitungan, perkiraan-perkiraan. Nah, ini juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sejak rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa orang-orang yang kita cintai, sampai ke berkurangnya buah-buahan, melesetnya hasil dari prediksi, ini semua telah disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disumpahkan oleh Allah berarti kalau Allah yang bersumpah ya sudah pasti Allah akan memenuhi sumpahnya. Artinya ujian itu pasti akan ditimpakan kepada kita semua. Nah, apa hakikat dari semua ujian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita itu? Ternyata hakikatnya adalah cinta. Hakikatnya adalah kabar gembira, gitu ya. Wa basyiris sabirin, Allah mengatakan, ya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi semua rangkaian ujian tadi, semua yang kita hadapi tadi, yang Allah pastikan untuk menimpa kita tadi, itu ternyata hakikatnya adalah wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena kalau itu orang beriman, maka memang ujian itu betul-betul tanda cinta dari Allah. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza habballahul qauma ibtalahum." Ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah menimpakan bala kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka tertegur, ya, kembali ingat setelah sebelumnya lalai, dari sebelumnya terlena menjadi waspada, dari sebelumnya mereka menjauh dari Allah lalu mendekat kembali kepada Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, dia timpakan bala kepada kaum tersebut agar dia dengarkan, ya, bagaimana hamba itu kembali kepadanya. Misalnya juga dalam ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ya, di antara kerusakan di darat, di laut, dimanapun yang kita lihat ini adalah cara Allah untuk membuat manusia merasakan apa yang diperbuatnya sendiri. Kerusakan alam dan lain sebagainya, ya, yang mengakibatkan bencana-bencana itu supaya manusia merasakan sebagian apa yang telah mereka perbuat, gitu ya. Sebagaimana Allah hikmahkan supaya mereka hendak mau kembali kepada Allah. Mereka mau kembali beriman, mereka mau kembali melaksanakan Islam, ya. Mereka mau kembali beribadah kepada Allah, berdekat-dekat dengan Allah karena mereka ditimpa musibah tersebut, gitu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza habballahu al-mar'a ibtalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menimpakan bala kepadanya. Apabila dia ridha kepada bala ujian dari Allah itu, maka Allah pun ridha kepadanya. Tapi apabila dia marah kepada Allah atas ujian yang menimpanya, maka Allah pun punya hak untuk marah kepadanya. Jadi tergantung sikap hamba itu kepada musibah, kepada ujian yang harus menimpanya seperti apa. Kalau dia ridha, Allah juga ridha. Kalau dia marah, maka Allah juga bisa marah kepada orang tersebut. Jadi wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang
orang-orang yang sabar. Ini adalah hakikat dari semua ujian tersebut. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa musibah ini hakikatnya adalah kabar gembira, teman-teman yang disayang Allah, ya? Kita akan sebutkan beberapa hal. Misalnya pertama, coba bayangkan kalau ada orang yang sempurna. Kemudian dia mengatakan kepada kita, aku mencintaimu. Bagaimana perasaan kita? Orang yang sangat kita harapkan, sangat menarik, mengatakan aku mencintaimu. Tentu sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita kalau kemudian ada orang yang mengatakan aku mencintaimu kepada kita. Lalu bagaimana tidak bagi orang-orang yang sabar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Masya Allah, ya. Wallahu yuhibbus sabirin wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, karena wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Yang kedua, kenapa kemudian disebut kabar gembira? Karena kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, aku akan selalu di sisimu, aku akan selalu bersamamu, aku akan selalu besertamu, maka kita juga akan senang, ya. Kita akan, wah, Masya Allah, ya, bahagia sekali kalau ada orang yang mau bersama kita dalam suka dan duka. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kita akan senang ditemani sama Allah, disertai sama Allah. Kalau disertai sama orang yang kita cintai sudah cukup menggembirakan, menyenangkan, apalagi bersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar gembira yang kedua. Basyiris sabirin, kabar gembira yang pertama dicintai Allah, kabar gembira yang kedua bersamai oleh Allah. Yang ketiga, bagaimana kalau kita menjadi seorang pekerja yang ketika tiba waktunya untuk gajian, lalu majikan kita mengatakan, ambil semua yang kamu mau, sesukamu. Gajimu itu nggak terbatas. Dikasih ceknya ini seberapa ini? Isinya bebas, panjangnya tidak terhingga. Silahkan, itu gaji kamu. Oh, itu gajinya emas batangan, di mana? Di gudang. Berapa banyak gaji saya? Ambil sebanyak-banyaknya, karena tidak terbatas. Bagaimana kalau demikian? Sedangkan Allah berfirman kepada orang-orang yang sabar, wa innama yuwaffas ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang sabar itulah yang pahala mereka disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Jadi inilah kabar gembira, wa basyiris sabirin, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang musibah kita. Karena orang yang sedang dapat musibah lalu bersabar, dia dicintai Allah. Orang yang sedang dapat musibah lalu dia bersabar, dia dibersamai Allah. Orang yang sedang dapat musibah lalu dia bersabar, maka dia akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Yang lainnya ada sambutan para malaikat kita ini, kalau ada yang mengucapkan selamat atas keberhasilan kita, kita senang. Congratulations and celebration, gitu ya. Ya, dirayakan keberhasilan kita. Itu senang. Bagaimana kemudian dengan orang-orang beriman, yang orang-orang beriman ini lalu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut, ya, para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapannya khusus, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar di dunia. Jadi amal yang disebutkan secara spesifik di dalam ayat ini tentang kesabaran adalah bahwa sabar ini amal yang disebut oleh para malaikat ketika memberikan sambutan terbaik, sambutan terindah
kepada orang-orang beriman yang memasuki surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar gembira banget ya. Ini yang kemudian akan menjadi sikap positif kita di dalam menghadapi ujian, bahwa semua ini akan menjadi kabar gembira, syaratnya kita sabar. Perhatikan ayat berikutnya. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Nah, ini Allah memberikan kepada kita tips untuk bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan berkata. Apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi syiarnya orang yang mendapat musibah itu adalah sebuah keinsyafan bahwa inna lillahi, kita semua adalah miliknya Allah. Ya, ini pemahaman pentingnya. Ya, kalau kita semua milik Allah, ya terserah Allah mau diapain, terserah Allah, ya, karena kita miliknya Allah. Ya. Kita tidak punya hak atas diri kita. Hak itu betul-betul di sisi Allah. Mau diapapun juga sama Allah, ya terserah Allah. Karena kita adalah milik Allah. Tapi kita tidak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita, yang akan menimpakan bala dan ujian kepada kita itu adalah Allah yang Maha tahu, tidak pernah bodoh. Maha benar, tidak pernah keliru. Maha adil, tidak pernah zalim, dan maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Ya. Nah, karena itulah kita tenang, karena inna lillah, kita semua miliknya Allah. Ya. Semua yang terbaik dari Allah, jadwal-jadwal terbaik kita dari Allah, kejadian-kejadian terbaik dalam hidup kita, semuanya dari Allah. Jadi dari Allah kita berasal semuanya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah juga kita akan dikembalikan. Kalau innalillah membuat kita tenang, ya, karena kita semua milik Allah, terserah Allah mau diapain gitu. Dan tentu tadi dengan bingkai bahwa Allah Maha tahu, tidak pernah bodoh. Allah Maha benar, tidak pernah keliru. Allah Maha adil, tidak pernah zalim, dan Allah Maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Ini pasti akan terjadi. Jadi alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ini syiar yang terbaik yang harus dihayati betul maknanya, bahwa kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita tidak punya milik. Segala yang ada di hidup kita semuanya dari Allah. Ya. Bahkan kemampuan kita untuk beribadah datangnya dari Allah. Itulah kenapa kita membaca bahwasanya ya segala sesuatu itu betul-betul miliknya Allah. Tapi asalkan kita berprasangka baik kepada Allah, Allah yang Maha benar, Allah yang Maha adil, Allah yang Maha tahu, dan Allah yang Maha bijaksana, ini tidak akan mendolimi hambanya, tidak akan membuat hambanya dalam kesulitan. Janji Allah bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Ini jelas sebuah kaidah penting untuk memahami poin tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kita dan mengatur kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ini tentang bagaimana kita menghayati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau inna ilaihi raji'un artinya kita justru harus khawatir juga, karena kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah. Di sana nanti
di tempat tujuan kita, di hidup yang hakiki, di hidup yang abadi, kita akan ditanya oleh Allah tentang segala nikmat yang pernah dinikmati. Dan juga kita akan diminta untuk melihat semua amal yang pernah kita kerjakan, sehingga ya kita akan mengalami kepanikan luar biasa. Sebagian riwayat menyebutkan orang akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Yang tenggelam sampai mata kaki, tenggelam sampai lutut, tenggelam sampai pundak ataupun kepala, subhanallah. Ini akan menjadi sesuatu yang jelas bagi kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kita semua milik Allah, kepada Allah juga kita akan kembali. Nah, rekan-rekan insya Allah, jadi kunci untuk mampu bersabar menghadapi ujian-ujian hidup itu ketika kita yakin, percaya bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan keyakinan itu, ya, ada syiar yang sangat luar biasa dalam surat Taubah misalnya, di mana dikatakan, Qul, katakan wahai Muhammad SAW, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tuliskan untuk kami, dialah penolong pembela kami. Jadi di situ disebutkan bahwasanya tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagi kami. Dulu sebelum masuk pesantren saya ngiranya ayat ini bermakna ya musibah yang menimpa kita itu hanyalah yang sudah tertulis sebagai takdir kita. Tapi kalau saya memahami seperti ini, begitu saya belajar bahasa Arab, ternyata salah. Nah, kalau kalimatnya la yusibana illa ma kataballahu alaina, itu baru betul. Kalau itu adalah yang dimaksud musibah. Tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang sudah ditetapkan bagi kami. Ternyata ayatnya berbunyi la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Bukan alaina, tetapi lana. Bukan atas kami, tapi untuk kami. What's the difference? Apa perbedaannya? What is the difference? Di antara keduanya, ma farqu bainahuma, teman-teman yang insya Allah subhanahu wa ta'ala, bedanya adalah kalau alaina itu artinya musibahnya. Kalau lana itu berarti pahalanya, ganjarannya, dan ganti lebih baiknya. Jadi orang beriman itu siarnya bukan cuma yakin musibah berasal dari Allah, tapi dia yakin kalau ada musibah yang ditimpakan kepadanya, maka itu juga pasti Allah akan memberikan kepadanya balasan yang jauh lebih baik, pahala yang banyak, ya, sampai kemudian juga ganti yang lebih baik daripada yang hilang daripada dirinya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami, dialah pelindung kami. Ini hakikat penting yang harus kita senantiasa yakin, bahwa yang menimpa kita itu berarti ada balasan di baliknya, pahala di baliknya yang jauh lebih besar, lebih banyak yang akan kita dapatkan. Otomatis karena Allah juga berfirman, inna ma'al usri yusran, ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, dan beserta kesulitan itu ada kemudahan. Menurut para ulama, karena usr atau susahnya pakai alif lam, maka dia hakikatnya cuma satu. Karena yusrnya tidak pakai alif lam, maka dia betul adalah dua. Dan satunya terbatas, definite, satunya undefinite, tidak terbatas. Sehingga kita yakin bahwa setiap satu kesulitan ditimpakan Allah kepada kita, satu kesulitan tertentu, maka ada dua kemudahan yang datang, kemudahan yang tidak terbatas. Insya Allah. Kemudian rekan-rekan insya Allah, penutup dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-157, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Diakhiri dengan sangat hormat,
ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat penuh kasih, dengan sangat penuh sayang, memberikan karunia lagi kepada kita semuanya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Yang demikian itu adalah karena atas mereka mendapatkan salawatu mir rabbihim, mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah, warahmah, dan juga kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan yang demikian itu adalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah di era yang berat ini, yang susah ini, yahdi qalbah, Allah pasti akan membebaskan atau memberikannya petunjuk ke dalam hatinya. Yahdi qalbah, akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Ini yang dapat kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya rekan-rekan semuanya. Jadi hakikatnya musibah pasti akan menimpa siapapun, tetapi bagi orang-orang beriman dia akan menjadi kabar gembira dengan dicintai Allah, dibersamai Allah, diberikan balasan tak terhingga, disambut para malaikat dengan sambutan khusus. Sabar diperoleh dengan kesadaran bahwa kita milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kemudian kesadaran itu harus terus dipupuk ya, merasakan diri sebagai milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali dengan syiar tentu tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Dan bukan cuma ditetapkan musibahnya, tapi juga ditetapkan balasan-balasannya, nikmat-nikmat yang akan keluar dari pintu tersebut ya, dan kita semua mendapatkan salawatu mir rabbihim warahmah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan jaminan kebaikan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang menjadi kesimpulan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.